Hai, kembali lagi di Bukan Editor. Kali ini saya akan membahas kisah tragis saat membuat rel kereta api pada tempo dulu. Bagaimana cerita selengkapnya teman-teman? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Simak video ini selengkapnya. Neraka di Logas. Rel kereta berdarah yang dibangun di atas ribuan mayat Romusa. Tak banyak orang yang pernah mendengar nama Logas. Bahkan dalam peta letaknya kini nyaris tak tergambar lagi. Daerah Logas mungkin inilah sekeping neraka yang jatuh ke bumi. Daerah yang dalam sejarah berlumuran darah, yang kini menjadi salah satu zona paling angker dan tidak diketahui jantung Pulau Sumatera. Logas adalah nama pertambangan emas yang hendak dijangkau dan dibuka di masa penjajahan Jepang di Indonesia. Para pekerja atau Romusa yang didatangi dari Jawa dan orang Belanda yang menjadi tawanan perang dipaksa untuk membuka jalan, menebang pohon, memaparas bukit, dan kemudian memasang rel kereta di tengah hutan berawan yang tak pernah terjamah oleh manusia, penuh belukar dan duri serta binatang buas yang selalu mengintai mereka. Sebenarnya rencana pembangunan jalur ke tambang emas ini pertama kali direncanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi setelah Belanda takluk kepada Jepang, maka rencana detail pembangunan jalur kereta yang bermula dari Muaro Logas, Muaro Lembu, Lipat Kain, Taratak Buluh, Tangkereng, dan berujung ke Pekanbaru Riau ini jatuh ke tangan Jepang. Melihat jalur strategis dan potensi tambang emas di Logas yang sangat melimpah bisa sebagai penambah pundi-pundi uang untuk biaya perang ini, Jepang segera merealisasikannya. Ratusan ribu pekerja didatangkan dari Jawa yang pada awalnya dijanjikan akan diberi gaji yang menggiurkan, tapi bohong. Ternyata mereka harus bekerja di bawah todongan bayonet tentara Jepang atau dibayangi peluru nyasar atau sniper yang sewaktu-waktu dapat membunuh mereka. Para Romusa diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, dengan makan sekali sehari cuma dengan umbi-umbian yang tumbuh di dalam hutan. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti, tanpa peralatan mesin yang modern dan canggih. Semuanya dikerjakan dengan tangan manusia. Menebang pohon, memotong tebing, sampai membuat jembatan dan memasang rel, semuanya dikerjakan secara manual oleh tangan dan keringat para Romusa. Bahkan yang lebih kejam lagi, tak jarang para tawanan itu tertimbun, atau lebih tepatnya ditimbun reruntuhan tanah yang sengaja diletakkan dengan dinamit untuk menggali terowongan atau memecah bukit batu tanpa peringatan terlebih dahulu. Selanjutnya para pekerja Romusa kemudian akan menyingkirkan tanah dan batu reruntuhan sekaligus mengumpulkan mayat-mayat rekan mereka yang tertimbun. Selain itu, asupan gizi yang sangat buruk, tidak adanya perawatan medis, ditambah serangan binatang-binatang buas serta siksaan di luar batas kemanusiaan juga menjadi penyebab tingginya angka kematian. Di jalur rel sepanjang hampir 220 km ini diperkirakan lebih dari 80.000 orang Romusa dan 700 orang tawanan perang berkebangsaan Belanda tewas dan terkubur di sini. Jumlah Romusa yang mati ini adalah bagian terbesar dari total sekitar 100.000 orang Romusa pribumi dan 5.000 orang tawanan perang berkebangsaan Belanda yang dipekerjakan di jalur rel ini. Bisa dibayangkan apabila dihitung di sepanjang 220 km rel kereta ini memakan korban 80.000 jiwa, maka rata-rata korban tewas di setiap kilometer rel ini adalah sekitar 364 orang, atau dengan kata lain
Jika kita berjalan di rel kereta ini, maka setiap kita melangkah sejauh 3 meter saja akan ada satu mayat pekerja yang terkubur di sana. Bahkan Heng Hofinga dalam bukunya yang berjudul Invasion Pekanbaru 1944-1945 diterbitkan, Kidlev Leiden secara detail mengungkapkan terang-terang tragedi ini dalam perang karangannya dengan kalimat para Romusa dalam suatu neraka hijau penuh ular, lintah darat, dan harimau. Lebih buruk lagi, miliaran nyamuk malaria di bawah pengawasan kejam orang-orang Jepang dan pembantu mereka, orang-orang Korea. Tetapi kenyataannya biaya mahal, darah yang ditumpuknya, dan nyawa yang dipertaruhkannya dalam pembangunan rel kereta maut ini sangatlah tidak sebanding dengan manfaat yang dapat dihasilkan. Bahkan jalur rel kereta ini menjadi yang paling singkat umur pemakaiannya. Rel kereta ini diresmikan pada 15 Agustus 1945, hanya 2 hari sebelum kemerdekaan Indonesia, setelah Jepang dinyatakan takluk kepada sekutu. Mampus kau Jepang. Jadi dalam waktu sekejap saja bubar sebelum jalur rel ini beroperasi. Sebuah rangkaian kereta yang mengangkut sisa-sisa Romusa dan tawanan perang berkebangsaan Belanda yang beruntung karena masih hidup. Dan kereta inilah yang menjadi kereta yang pertama sekaligus menjadi yang terakhir melintas jalur kereta berdarah ini. Kereta terus berjalan perlahan-lahan menjauhi lebatnya hutan Sumatera, meninggalkan jasad-jasad rekan mereka di bawah lintasan kereta tersebut. Heningnya belantara hutan Sumatera dan angkernya nama Logas menjadi satu-satunya monumen pengingat bagi mereka yang kini telah terlupakan. Hingga kini masih ada sisa puing-puing besi rel dan kereta yang tenggorok kaku dan menjadi saksi bisu betapa kejamnya perbudakan manusia yang terjadi di zaman perang puluhan tahun silam yang dilakukan penjajahan Jepang di luar nalar dan logika kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.